Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama kita menambah pengetahuan ilmu agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan aktivitas ini sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan kembali meneruskan pembahasan tentang perkara-perkara yang mewajibkan seorang muslim untuk mandi, ya, mandi besar. Kemarin sudah kita ambil poin yang pertama, allati tastariku fiha ar-rijal wan nisa. Itu poin yang pertama, ada perkara di mana laki-laki maupun perempuan dua-duanya wajib untuk mandi, yaitu tatkala iltiqaul khitanaini, terjadi aktivitas seksual di antara keduanya. Hatta law lam yakun inzal, meskipun belum keluar mani. Hatta law jama'a bihailin, meskipun penetrasinya itu memakai hail, memakai penghalang, ya, bahasa sekarang kondom. Hatta bihalalin au biharamin, ya, baik aktivitas seksual tersebut dilakukan dengan cara yang halal maupun dari yang haram. Na'udzubillah min dzalik, ya, kita nas'alullah as-salama, agar Allah menjaga kita dari hal-hal yang diharamkan. Maka kalau kita melihat hadisnya iltiqa'u khitanaini thumma masal khitanul khitana, maka sudah masuk dalam kategori ini selama ada penetrasi, selama ada aktivitas seksual, maka di situ dia wajib untuk mandi. Lalu yang kedua, yaitu keluarnya mani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub, maka mandilah. Junub di sini adalah khurujul mani ila kharijil badan, keluarnya air mani dari tubuh kita. Maka yang menjadi tolak ukurnya adalah keluarnya tersebut, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Dengan cara yang halal contohnya apa? Sebagaimana yang kemarin disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Ummu Salamah, bahwa istri Abu Talha, dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, innallaha la yastahi minal haq, Allah itu tidak malu dari kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtamalat, apakah seorang perempuan dia juga wajib mandi kalau dia bermimpi, ya, mimpi basah? Kata Nabi SAW, na'am idza ra'atil ma', iya, kalau dia melihat air, ya, air mani. Maka keluar air mani ini bisa dengan cara yang halal, yaitu dengan ihtilam atau mimpi basah. Laki-laki maupun perempuan dua-duanya mengeluarkan air mani. Atau dengan aktivitas seksual suami istri, ya. Suami istri, percampuran antara suami dan istri. Kalau keluar mani, maka dia wajib untuk mandi. Kalau dengan cara yang haram, contohnya na'udzubillah, kita memohon kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang haram, adalah al-istimna. Di antara golongan yang akan mendapatkan kemenangan adalah walladzi nahum ala furujihim hafidun, mereka yang menjaga farji mereka, orang-orang yang menjaga kemaluannya, orang-orang yang menjaga kehormatannya. Maka di antara bentuk menjaga kehormatan tersebut adalah di antara orang-orang yang menjaga farjinya, kemaluannya tersebut adalah
orang-orang golongan seorang muslim yang tidak melakukan istimna. Dalam bahasa Arab dikenal dengan al-istimna, dari kata-kata mani. Al-istimna berarti tolabul mani. Maksudnya adalah kalau laki-laki dikenal dalam bahasa sekarang onani, maka itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat tersebut. Walladzina hum li furujihim hafizun. Golongan orang-orang yang akan masuk surga diantaranya adalah orang-orang yang dia menjaga kemaluannya. Termasuk bentuk tidak menjaga kemaluan adalah orang yang dia tidak mampu menahan syahwatnya dan tidak bisa melampiaskannya di jalan yang halal kepada istrinya, atau dia sudah punya istri namun jauh dari istrinya misalkan karena bekerja di tempat yang jauh, maka kemudian dia melakukan istimna, maka ini hukumnya haram karena dia mengeluarkan air mani dengan cara yang tidak benar. Kalau perempuan dikenal dengan masturbasi, ini pun tidak dibolehkan di dalam Islam. Tapi poinnya bahwa dua-duanya itu mengeluarkan mani, baik aktivitas itu dilakukan dengan cara yang benar maupun tidak benar. Yang menjadi tolak ukur adalah khurujul mani min jasadil insan, karena keluarnya mani dari dalam tubuh, maka dia tetap wajib mandi berdasarkan firman Allah, wa in kuntum junuban fattaharu. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hadis di sini. Hadis yang pertama adalah iltiqa'u al-hitanaini, terjadi penetrasi di situ. Yang kedua adalah keluarnya mani. Tadi hadis Ummu Salamah. Artinya apa? Dua hadis ini menjadi tolak ukur. Andai seseorang dia, katakanlah mohon maaf, hubungan seksual suami istri, tapi tidak keluar mani, maka dia wajib mandi berdasarkan hadis yang pertama. Karena ada iltiqa'ul hitanaini, dua alat kelamin, dua kemaluan bertemu dan ada penetrasi di situ. Dia memakai hadis yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak melakukan aktivitas seksual tapi kemudian keluar mani, maka dia pun wajib mandi karena yang menjadi tolak ukurnya adalah keluarnya mani. Kalau dua-duanya terjadi, apa mungkin? Ya mungkin sekali. Dia melakukan penetrasi suami istri, melakukan hubungan seksual, kemudian keluar mani, maka dua-duanya hadis tersebut dipakai. Kalau tidak ada salah satunya berarti memakai salah satu hadis yang lain. Ya, ini maksudnya di sini. Maka di sini ada yang dikenal dengan istilah al-alaqah bainal ilaji wal khurujil mani. Jadi ada hubungan, ada benang merah antara penetrasi dengan keluarnya mani. Terkadang ada penetrasi tidak keluar mani. Terkadang ada keluar mani bukan tanpa sebab karena penetrasi. Ya, tapi dua-duanya tetap wajib mandi. Andai ada penetrasi dan keluar mani, maka itu lebih ditekankan lagi untuk wajib mandi berdasarkan dua hadis tersebut. Baik, kita lanjutkan. Poin yang ketiga, bahwa perkara yang menyebabkan seseorang muslim wajib mandi, al-mustaraqah bainar rijali wan nisa, di mana laki-laki dan perempuan juga wajib mandi di dalamnya, yaitu al-maut, mati, ya, kematian, Pak. Jadi kalau ada seorang muslim meninggal dunia, hukumnya wajib dimandikan. Kalau ada seorang muslimah meninggal dunia, hukumnya wajib dimandikan. Nah, nanti ini ada pembahasan khusus tentang bab ahkamul janaiz, hukum-hukum yang terkait dengan jenazah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada orang naik haji. Dia naik unta, tatkala berihram dia jatuh dari untanya. Ketika jatuh, yang mengenai lantai, mengenai tanah terlebih dahulu adalah bagian kepalanya sehingga lehernya patah. Kemudian seketika meninggal dunia dan ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi mengatakan ihsilu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Nah, kembali kepada hukum tentang usul fikih.
Al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Karena perkara dalam sebuah ilmu usul fikih bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW hukum asalnya adalah wajib. Maka tatkala Nabi mengatakan ihsiluhu, mandikan dia, Nabi menyuruhnya untuk memandikannya, maka memandikan mayit hukumnya wajib. Ya. Kecuali ada istisna, ya, ada pengecualian. Kalau seorang muslim atau muslimah dia meninggal dunia dalam keadaan berperang, membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak wajib dimandikan. Selain orang yang mati syahid, hukumnya wajib dimandikan. Kalau dia meninggal dunia tenggelam, maka itu bukan syahid ma'arakah, bukan syahid karena peperangan, tapi syahid kecil. Karena tenggelam itu termasuk pahalanya pahala syahid. Saya punya tetangga dulu waktu saya masih usia SMA. Tetangga tenggelam dia karena mencari kayu-kayu, mencari rongsok-rongsok itu di kali. Kan ada pancang seperti itu ya di kali untuk mencegah sedimentasi supaya tidak gugur tanggul itu. Dia berlari ke tengah itu. Tapi pancang kali tersebut terendam air. Sudah biasa warga setempat itu. Dia mengambil kayu-kayu, mengambil rongsokan-rongsokan itu. Ternyata dia kebablasan, akhirnya terjun, kelas 6 SD. Nah dia baru ditemukan setelah 3 hari. Badannya sudah membengkak, sudah bau, dan kalau dimandikan luntur. Maka itu tetap wajib dimandikan semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, tetap kita mandikan, tapi sewajarnya, ya, semampunya, yaitu dengan menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, baru kemudian dikafankan semampunya. Itu yang ketiga. Lalu kemudian poin yang 3 ini, yang pertama sudah selesai. Sekarang poin 3 hal bagian yang kedua. Wa thalathatun min mujibatil ghusli tahtassu bihan nisa. Ada 3 perkara yang mewajibkan seorang muslim untuk mandi, tapi ini khusus hukumnya bagi seorang perempuan, bagi seorang wanita. Yang pertama, al-haid. Nah, seorang wanita yang haid, maka dia wajib untuk mandi. Ya, jadi keluarnya darah haid itu wajib, membuat dia wajib untuk mandi. Keluarnya darah haid, misalkan hari pertama keluarnya darah itu mewajibkan dia untuk mandi. Jadi keluarnya darah itu, dan darah haid ma'ruf, sudah dikenal ya, kalangan perempuan yang sudah biasa, mungkin yang sudah keluar berkali-kali sudah paham, bisa membedakan mana darah haid bukan darah haid, bisa membedakan. Biasanya yang masih agak bingung ini adalah anak-anak. Dan dalam fikih Syafi'i, seorang anak perempuan sudah dikategorikan dia sudah haid adalah ketika darah itu keluar fi sanah tis'asinin, ketika dia memasuki usia 9 tahun. Jadi kelas berapa? Kelas 3 SD ya. 6 tambah 3, 9 tahun itu adalah had, batas minimal seseorang itu kalau dia mengeluarkan darah, seorang perempuan, seorang putri, maka sudah dikategorikan sebagai perempuan yang haid. Nah, kita siap-siap ini ibu-ibu ya, ibu-ibu atau bapak-bapak ini kalau punya anak perempuan harus sudah perhatian. Kalau sudah kelas 3 SD harus diperhatikan dia. Jangan sampai dia tidak tahu, atau karena malu, atau karena takut, dia tidak menceritakan kalau dirinya sudah mengeluarkan darah. Dalam madhab Syafi'i usianya adalah 9 tahun. Usia 9 tahun. Kalau madhab lain tentunya berbeda lagi ya, karena kita khusus membahas madhab Syafi'i. Nah, darah haid ini adalah ad-damul kharij minal mar'atil balighah. Darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah baligh. Maka haddul buluh dalam madhab Syafi'i itu 9 tahun. Kalau seorang perempuan sudah 9 tahun,
maka dia sudah dianggap sebagai usia seseorang yang sudah mukallaf. Artinya ketika dia melakukan perkara-perkara yang terkait hukum Islam, dia sudah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara personal. Seorang anak ya, 9 tahun sudah keluar haid, maka setelah suci, sejak itu dia hukum sholat sudah wajib. Kalau tidak sholat, maka dia sudah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara personal di hadapan Allah. Dia sudah menanggung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bawah itu, maka orang tuanya yang masih menanggungnya. Misalkan anak ya 8 tahun atau anak 5 tahun dia main-main di rumah tetangga kemudian memecahkan kaca, maka yang dhamin, yang menjadi penjamin adalah orang tuanya. Masih yang menanggung adalah orang tuanya. Tapi kalau orang yang sudah balik, maka dia sudah bisa mempertanggungjawabkan secara pribadi. Itu terkait darah haid ya. Lalu yang kedua, ya, kita bacakan hadisnya. Ya, kenapa seorang yang haid itu wajib untuk mandi? Sabda Nabi SAW, beliau bersabda, fa idza aqbalat haidatuki fad'is salata. Ya. Jika haidmu datang, jika engkau mengeluarkan darah, ya, Nabi mengatakan kepada Aisyah kalau tidak salah ini, maka tinggalkan sholat. Nah ini harus tahu, anak-anak usia 9 tahun harus sudah mengetahui hukum ini. Maka orang tua wajib untuk mempelajari ilmunya supaya dia bisa mengarahkan, melengkapi pengetahuan itu kepada putrinya. Kalau darah haid itu sudah keluar, maka tinggalkan sholat. Artinya dia wajib untuk meninggalkan sholat, tidak boleh sholat. Dan itu tidak wajib diqadha. Perempuan ini kompensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan dia mengeluarkan haid, katakanlah 6 hari, selama 6 hari itu maka dia wajib meninggalkan sholat. Kalau sholatnya tetap dikerjakan, saya nggak tenang kalau nggak sholat, ya nggak bisa, karena dia dalam keadaan kotor, tetap wajib ditinggalkan sholatnya. Kalau sudah selesai suci, maka sholat itu tidak wajib diqadha, ya, tidak wajib dibayar selama 6 hari itu. 5 kali kita wajibnya kan, seorang perempuan, laki-laki perempuan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka 6 kali 5 30 sholat, tidak perlu dibayar hutangnya. Wa idza adbarat faghsili anqid dam. Tapi kalau darahnya sudah pergi, ya, adbarat itu sudah berlalu, maka mandilah dari darah itu, tsumma sholli, baru boleh keluar, baru boleh dia melakukan sholat. Artinya apa? Yang menjadi tolak ukur adalah dengan keluarnya darah di hari pertama. Itu dia wajib mandi. Wajib mandi dengan keluarnya darah itu. Tapi ya, syurutus sihah yang menjadikan dia atau yang menjadi syarat sahnya mandi itu adalah inqita'ud dam. Khurujud dam, keluarnya darah adalah perkara yang mewajibkan dia mandi. Tapi kalau darahnya belum putus, belum selesai, maka dia tidak sah kalau dia mandi. Paham betul Bapak Ibu sekalian? Paham ya? Jadi dengan keluarnya darah haid itu, maka kondisi itu mewajibkan dia mandi. Tapi tunggu dulu. Kalau dia masih keluar, hari kedua masih keluar, dia tetap mandi. Maka mandi itu tidak dianggap sebagai mandi yang akan mensucikan dia, mandi biasa. Maka syurutus sihatul husli, yang menjadi syarat sah mandinya itu apa? Inqita'ud dam. Kalau darahnya sudah putus, darah haidnya itu sudah keluar lendir putih dan sudah nggak keluar darah lagi, maka itu menjadi syarat sahnya mandi besar, ya, untuk perempuan ini. Lalu terkait haid nanti juga dijelaskan secara umum di pembahasan khusus, ya, tentang perkara-perkara yang keluar dari seorang perempuan. Di antaranya adalah seorang wanita ketika keluar haid, dia juga tidak
wajib untuk puasa, tapi wajib mengqadha puasa, ya, wajib mengqadha puasa kalau sudah selesai. Baik, kita lanjutkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu yang pertama ya, damul haid, ya. Yang kedua, min maujibatil husli allati tahtasu bihal mar'atu. Di antara perkara yang mewajibkan seseorang dia mandi yang khusus bagi seorang perempuan adalah an-nifasu, ya, an-nifas, darah nifas, ya, darah nifas. Ini para suami pun wajib tahu, ya, karena suami kan pasangannya adalah perempuan, istrinya perempuan, ya. Nggak boleh kalau suami istrinya laki-laki, ya. Makanya dia wajib untuk tahu, ya. Kenapa? Karena di antara konsekuensinya seseorang mengeluarkan darah nifas itu, dia dalam keadaan kotor, perempuan itu, dan konsekuensinya dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi kalau suaminya ngepet banget nih, ditahan, tetap ditahan, ya. Kepriwe caranya ya ditahan. Ayo kepriwe. Nah, wan nifas. An-nifas itu apa? Damul kharij aqbal wiladah. Ini dalam madhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian. Darah yang keluar sesaat setelah melahirkan, itu namanya damun nifas, darah nifas. Kenapa disebut nifas? Karena bisababil khuruj nafsil walad, ya, nafas itu jiwa, maka disebut nifas, nafas, ya. Jiwa apa? Jiwa janin, jiwa anak. Jadi dia mengeluarkan sebuah jiwa yang ada di dalam janin itu sebagai anaknya keluar. Nah, dengan keluarnya anak tersebut biasanya disertai dengan keluarnya darah. Itu dikenal dengan damun nifas, ya, damun nifas. Di dalam madhab Syafi'i aqalluha lahdah, ya. Jadi paling pendek, waktu paling pendek waktu nifas itu adalah sesaat. Dia melahirkan keluar darah. Setelah itu nggak keluar darah, maka sesaat itu dihukumi sebagai damun nifas. Wa aksaruha, dan waktu paling panjang seseorang dianggap sebagai darah nifas itu adalah situna yauman. Nah, ini laki-laki harus paham, para suami. 60 hari, 2 bulan. Jadi ada perempuan, ibu-ibu melahirkan, setelah itu selama 60 hari itu, selama 2 bulan itu masih keluar darah, maka darah itu masih dihukumi darah nifas. Wa damun nifasi fi hukmi damil haid. Dan keluarnya darah nifas itu status hukumnya seperti keluarnya darah haid. Artinya apa? Dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, lalu tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Haram hukumnya, ya, haram hukumnya, karena hukumnya sama dengan darah haid. Andai seorang perempuan, seorang ibu-ibu setelah 60 hari dalam madhab Syafi'i, setelah 60 hari masih 5 hari keluar ini, 61, 62, 63, 64, 65 keluar darah, maka 5 hari tersebut tidak dihukumi tapi darah apa? Untuk sholat tetap. Bagaimana caranya? Dia kan mengeluarkan darah, maka zaman sekarang memakai pembalut, ya. Tetap dia dibersihkan ketika mau wudhu, dibersihkan dulu, setelah itu pakai pembalut. Nah, andai ketika sholatnya dia merasa ada yang keluar, maka tidak mengapa, karena dia sudah melewati 60 hari itu. Itu dalam madhab Syafi'i. Artinya apa? Kalau kurang dari itu, maka itu lebih ya nggak apa-apa. Artinya haddul aqsanya, batas maksimalnya itu adalah 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari masih keluar darah, berarti itu darah istihadhah. Nah, kalau 40 hari
dia keluar darahnya cuma 40 hari, maka setelah 40 hari tidak keluar darah, maka dihukumi suci. Kalau 20 hari keluarnya, maka setelah 20 hari dihukumi suci. Yang 20 hari pertama itu yang dihukumi damun nifas, yang tidak boleh sholat, tidak boleh melakukan hubungan seksual, tidak boleh berpuasa. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nah, di sini disebutkan tahta subihan nisa'u wa hiyal haidu wan nifasu wal wiladatu. Kenapa wiladah itu disebutkan? Wiladah itu melahirkan. Umumnya orang melahirkan itu pasti keluar darah. Kenapa nifas itu enggak dimasukkan kepada poin al-wiladah? Wa tahta subihan nisa al-haidu wal wiladah. Cukup seperti itu. Tapi di sini tidak. Ternyata apa? Ada yang ingin disampaikan. Ketika poin ini disebutkan karena ada perbedaan bainan nifasi wal wiladah, ya. Karena ada perbedaan antara nifas dengan wiladah yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksud wiladah di sini itu apa? Misalkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Hari ini ada seorang ibu-ibu melahirkan. Umumnya keluar darah. Maka dia itu wajib mandi karena keluar darahnya atau karena melahirkannya? Bulu. Kira-kira apa Pak? Karena keluar darahnya, ya. Andai seseorang dia melahirkan tapi tidak keluar darah, apa mungkin? Seolah-olah nggak mungkin. Tapi dalam madhab Syafi'i itu disebutkan wa hadza nadirun jiddan. Tapi ini sangat jarang sekali terjadi. Tapi itu mungkin. Seorang perempuan dia melahirkan tanpa mengeluarkan darah. Hari ini dia melahirkan, ya, hari ini melahirkan, nggak ada darahnya, keluar janin, keluar bayi, nggak ada darahnya. Hari kedua tidak keluar darah, hari ketiga tidak keluar darah, hari keempat tidak keluar darah. Hari kelima kemudian keluar darah. Maka hari kelima itu tetap dihukumi sebagai damun nifas. Dan jarak antara hari pertama sampai hari kelima, hari 1, 2, 3, 4, itu dihukumi sebagai waktu yang suci, hari-hari yang suci, karena tidak keluar darah. Nah, ini yang dikenal dengan al-wiladatu jafah. Melahirkan yang kelahiran kering, ya. Ada kelahiran basah, ada kelahiran kering. Ini dalam madhab Syafi'i. Maka di sini wasuratuha idza waladatil mar'atu wiladatan 'ariyatan 'anid dam. Dalam istilah lain wiladatan 'ariyatan 'anid dam. Kelahiran yang bersih atau yang tidak ada darahnya. Istilah lainnya wiladatun jafatun, kelahiran yang kering, ya, kelahiran yang kering. Maka ini dianggap sebagai dianggap perkara yang tetap mewajibkan dia mandi, ya. Jadi misalkan tadi hari pertama melahirkan tanpa mengeluarkan darah, maka kelahiran tersebut mewajibkan dia mandi. Proses kelahiran tersebut mewajibkan dia untuk mandi, ya, untuk mandi, ya. Jadi mandinya itu bukan karena sebab darah keluarnya, tapi bisa babil wilada, karena sebab dia melahirkan, ya. Nah, kemudian kalau hari yang kelima dia keluar darah, maka darah tersebut dikenal dengan darah nifas. Karena tadi yang dimaksud darah nifas itu adalah ad-damul kharij aqbal wilada, darah yang keluar sesaat atau mengiringi kelahiran, ya. 1, 2, 3, 4 sampai 5 hari itu masih dianggap sebagai darah yang mengiringi proses kelahiran, meskipun sudah 5 hari baru keluar. Nanti kalau sudah keluar hari kelima, hari ke-6 keluar, hari ke-7 keluar, ke-8 keluar, sampai mungkin biasanya andai misalkan sampai hari ke-20 kemudian berhenti, selesai, maka yang kedua itu dia pun wajib mandi lagi. Wajib mandinya karena apa? Karena damun nifas tadi. Jadi kalau ada orang yang demikian, kasusnya seorang ibu demikian, maka dia mandinya 2 kali.
Yang pertama adalah hari pertama kelahiran karena dia melahirkan. Dia wajib mandi karena melahirkan. Yang kedua, dia wajib mandi lagi karena keluarnya darah nifas pada hari yang kelima. Dan hari ke-20-nya sudah suci. Berarti dia yang kedua wajib mandi karena keluarnya darah nifas. Nah, ini dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i. Dan hari-hari yang suci tadi, antara hari pertama sampai hari kelima, itu dianggap sebagai hari suci. Artinya apa? Dia wajib sholat, dia wajib puasa. Kalau dia di bulan Ramadan, dia boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, naik bojone, ya, tega ego ya, numbeng lairuna wusun, papa kayaknya. Ya. Baik, terkait wiladah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kelahiran ini adalah proses keluarnya janin, ya. Dan darah nifas itu adalah darah yang keluar sesaat atau mengiringi kelahiran. Maka darah yang keluar sebelum terjadinya proses kelahiran itu dalam madhab Syafi'i tidak dianggap sebagai darah nifas. Ya. Misalkan sekarang kita mules-mules nih, ya, seorang ibu hari ini mules-mules, sudah mulai flek ya, mengalami flek, ya, mules-mules flek atau namanya mengalami kontraksi. Biasanya kontraksi sudah keluar darah. Kalau belum lahir maka itu enggak dianggap sebagai darah nifas. Dia tetap wajib sholat. Ya, dia tetap wajib sholat. Dalam madhab Syafi'i. Dan kalau berbarengan dengan waktu dia haid, ya, waktu dia haid. Dan dalam madhab Syafi'i itu seorang perempuan hamil itu dikatakan dia berhaid dalam madhab yang sahih. Ya. Jadi ada dua pendapat di dalam madhab Syafi'i. Seorang perempuan hamil itu tidak haid. Pendapat yang lain mengatakan seorang ibu yang sedang hamil itu haid. Dan pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i adalah perempuan yang hamil itu bisa haid. Sehingga andai misalkan sebelum dia hamil, dia punya kebiasaan haid misalkan 5 hari, ya, setiap 5 hari atau 6 hari. Kemudian ketika hamil, proses ini masih berjalan normal. Ya, setiap bulan dia 5 kali keluar darah, 5 hari keluar darah. Bulan kedua demikian, bulan keempat demikian, sampai bulan ke-9. Nah, di bulan ke-9-nya itu, tatkala yang menjadi waktu kebiasaan dia keluar haid, dia mengalami kontraksi. Kontraksi. Maka kontraksi ini dianggap tetap sebagai darah haid. Kalau keluar darah, dia tetap meninggalkan sholatnya, tidak boleh sholat. Dia tetap meninggalkan puasanya, tidak boleh puasa. Ya, tidak boleh puasa. Ini kalau kontraksi itu terjadi berbarengan dengan waktu kebiasaan dia haid. Kalau kontraksi ini tidak berbarengan dengan waktu biasanya dia haid, ya, tadi misalkan 5 hari, biasanya dia keluar tanggal sekian, dihitung, itu kan biasanya dihitung. Oh, berarti bulan ke-9 saya harusnya haidnya tanggal sekian sampai tanggal sekian, 5 hari. Ternyata ini keluarnya di luar waktu yang 5 hari ini. Tapi dia kontraksi, dan kontraksinya mengeluarkan darah. Maka dalam madhab Syafi'i, karena keluarnya darah itu maaf, bukan di waktu yang biasanya dia haid, maka tidak dianggap sebagai darah haid, darah istihadah. Maka dia tetap wajib sholat. Pakai pembalut, dia sholat. Padahal dia kontraksi, Pak. Iya, tapi dia bukan darah nifas. Ya, madhab lain mengatakan itu darah nifas. Ya, tapi dalam madhab Syafi'i bukan. Baik, sedikit lagi terkait ma yatarattabu ala khurujil alaqah, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dalam rahim seorang ibu, seorang perempuan itu, yang pertama adalah arba'una yauman nutfatan, 40 hari pertama dalam bentuk nutfah, ya, air mani. 40 hari yang kedua itu alaqatan, thumma yakunu mithla dalik.
Kemudian 40 hari yang ketiga mudghatan. Alaqatan itu segumpal darah. Kemudian 40 hari yang kedua itu segumpal daging. Nah, bagaimana kalau ini yang keluar Bapak Ibu sekalian? Ya. Kalau tadi kan kelahiran normal gitu ya. Kelahiran normal 9 bulan. Seorang ibu melahirkan. Bagaimana kalau ada seorang ibu dia keguguran? Nah, keguguran. Maka dalam madhab Syafi'i, kalau 40 hari yang pertama itu kan masih dalam bentuk nutfah, dia keluar flek nutfah, artinya darah, masih darah, ya, darah kayak gitu ya. Maka ini tidak wajib mandi, ya, mengalami keguguran pada bulan pertama sampai hari ke-40. Nah, kalau sudah dalam bentuk alaqah, yaitu 40 hari yang kedua, hari 41 sampai hari ke-80, itu adalah segumpal darah. Jadi sudah mengental. Ya, sudah mengental dan lebih ada ininya, ada apa? Tekstur itunya ya. Alaqah, segumpal darah. Maka itu dia wajib mandi. Wajib mandi karena itu dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari dia alaqah, ya, karena dalam bentuk alaqah dia wajib mandi. Itu dianggap sebagai kelahiran dan darahnya dianggap sebagai darah nifas. Lalu kemudian kalau dia berpuasa maka dia wajib untuk membatalkan puasanya. Dia makan saja, ya, karena itu yang keluar adalah darah nifas. Kemudian yang selanjutnya mudghah. Kalau hari ke-80 sampai ke hari 120, maka ini lebih jelas lagi. Sudah dalam bentuk mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Jadi sudah mulai ada bentuk-bentuk di situ. Maka ini menjadi jelas lagi bahwa seorang perempuan dia wajib mandi dan darah yang keluar itu adalah dianggap sebagai darah nifas. Dia wajib membatalkan puasanya. Dia tidak boleh sholat sampai darah itu betul-betul bersih habis. Kemudian ditambah lagi, yaitu dia dianggap sebagai kelahiran yang biasa, ya. Jadi 4 bulan itu kan sudah ditiup ruh, ya. Kalau dalam bentuk ini janinnya itu, maka ini dianggap sebagai kelahiran biasa, sehingga ini dikategorikan sebagai waktu yang bisa memutus seseorang iddah, ya. Iddah itu kan masa tunggu. Masa tunggu itu maksudnya apa? Al-iddah. Misalkan seseorang suami istri, suaminya meninggal dalam keadaan istrinya hamil, ya. Dalam keadaan istrinya, suaminya meninggal, maka perempuan ini, istrinya ini wajib melakukan iddah. Iddah itu adalah masa menunggu sampai betul-betul rahimnya itu bersih, dinyatakan bersih, tidak meninggalkan mani dari suami yang pertama. Tujuannya apa? Untuk memastikan istibra'ur rahim, supaya tidak ada percampuran nasab di situ. Kalau tidak berbahaya. Dikhawatirkan seperti ini. Katakanlah malam tadi suami istri melakukan hubungan suami istri. Kemudian besoknya suaminya meninggal. Kalau tidak ada masa iddah, mungkin setelah 1 minggu istrinya mau menikah lagi, ya. Menikah. Akhirnya dia menikah. Kalau tidak ada masa iddah dengan suami yang kedua. Suami yang kedua setelah menikah melakukan hubungan seksual, percampuran. Kemudian ada air mani di situ. Lalu terjadi pembentukan janin. Nah, di sini bingung. Janin ini terbentuk dari air mani suami yang pertama atau suami yang kedua. Nah, ini akan terjadi iltibas, percampuran nasab di situ, sehingga bingung. Karena itu di dalam Islam ada masa iddah. Masa iddahnya bagi bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari ini ada proses di mana dia akan haid, ya. Haid pertama, haid kedua, haid ketiga. Kan setiap bulan dia haid. Kalau sudah 3 kali haid, maka dipastikan rahimnya bersih. Tidak mungkin ada sebuah kehamilan di situ. Kalau sudah bersih, maka dia mau menikah lagi silakan. Kalau nanti ada janin, berarti sudah dipastikan adalah dari suami yang baru.
Itu maksudnya di dalam Islam. Karena itu poligami dalam Islam boleh, tapi poliandri tidak boleh. Supaya jelas nasabnya, ini ayahnya ini ayahnya ini. Kalau ibu kan jelas ini, misalkan suaminya satu, ibunya istrinya 4. Oh, lahir ini jelas ibunya ini, lahir dari istri kedua ibunya jelas. Nggak masalah kalau poligami tentang nasab, ini anak dari ibu siapa. Tapi kalau poliandri suaminya 3, istrinya 1. Lah ini kira-kira bapaknya siapa? Ya. Masa ada anak Muhammad bin Abdullah binnya 3, bapaknya 3 ini? Nggak boleh ya. Itu nggak boleh dalam Islam. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, ketika seorang suami dia meninggal, istrinya dalam keadaan hamil, kan ada 2 tadi. Yang pertama adalah dia masa tunggunya 4 bulan 10 hari. Yang kedua ada ayat lain mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil masa iddahnya itu adalah sampai dia melahirkan. Nah, antara 4 bulan 10 hari ayat itu dengan ayat yang ini, kuatan mana? Maka para ulama mendahulukan kalau ini terjadi dalam satu kasus. Suami meninggal, istrinya sedang hamil. Maka kalau dia lahirnya sebelum 4 bulan 10 hari, yaitu waktu iddah suami meninggal, maka didahulukan memakai iddah melahirkan. Sehingga tadi mudghah tadi 4 bulan pas itu ya, 4 bulan pas. Dia sudah menjadi segumpal daging. Kemudian terlahir prematur, keguguran, terlahir prematur. Itu sudah dianggap sebagai kelahiran. Maka ketika itu iddah dia yang tadinya harusnya 4 bulan 10 hari terputus dengan kelahiran tersebut. Ya, dengan kelahiran tersebut. Sehingga iddahnya menjadi 4 bulan saja karena tadi dia lahirnya pas usia 4 bulan janinnya itu. Nah, jadi kalau sudah menjadi mudghah itu ada tambahan bahwa dia itu menambah masa iddahnya menjadi terputus ketika suaminya meninggal dunia. Nah, ketika itu maka dia wajib untuk mandi karena itu dianggap sebagai kelahiran biasa. Dan terakhir sebagai penutup bahwa di mana mandi ini hukumnya wajib, ini silakan dicatat. Anna ma taqaddama sababuhu fahuwa huslun wajibun. Nah, jadi perkara-perkara yang kejadiannya mendahului atau terjadi terlebih dahulu, paham nggak Pak? Apa ini maksudnya ini? Kalau sebab-sebabnya terjadi terlebih dahulu, maka itu dianggap sebagai mandi wajib. Ya. Kalau perkara-perkaranya terjadi terlebih dahulu, maka mandinya dianggap sebagai mandi wajib. Contoh, haid. Maka haidnya harus keluar dulu. Jangan mandi dulu baru keluar haid. Paham Pak? Nifas, maka keluar darah nifas dulu. Kalau sudah putus, maka dia wajib mandi. Meninggal dunia, maut, kematian, maka harus mati dulu. Jangan mandi dulu ya. Tadi saya udah mandi gitu, setelah mati nggak dimandiin, enggak. Kemudian keluar mani mendahului mandi. Maka keluar mani dulu, maka setelah itu mandinya wajib. Hubungan seksual, maka hubungan seksual terlebih dahulu, maka setelah itu mandinya wajib ya. Tapi ada pengecualian dalam mazhab Syafi'i ada 3. Yang sebabnya terjadi di awal tapi mandinya bukan mandi wajib. Hukumnya tidak wajib ya. Yang pertama, huslun man ghassala mayyitan. Ya, orang yang memandikan mayit. Kan memandikan mayit dulu, ya kan? Lalu kemudian mandi. Apa ada orang mandi dulu baru memandikan mayit? Tadi saya udah mandi, enggak. Memandikan mayit dulu, setelah itu mandi. Maka mandinya ini bukan wajib, padahal sebabnya mendahului, yaitu memandikan mayit. Yang kedua, huslul majnun
wal mughma alaihi idza afaqa. Orang yang gila atau orang yang pingsan, kalau dia sadar, orang gila sembuh, lalu orang pingsan sadar, maka sebabnya mendahului. Setelah itu dia wajib mandi. Setelah itu dia harus mandi, tapi mandinya bukan wajib, sunnah saja, dianjurkan. Ya, orang gila kemudian dia sembuh, atau orang pingsan kemudian dia sadar, maka setelah itu disunnahkan untuk mandi. Padahal ini sebabnya mendahului. Yang ketiga, ghuslul kafir idza aslama. Orang kafir masuk Islam. Orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi atau Hindu, Buddha. Dia kan agamanya agama lain dulu. Setelah itu baru masuk Islam. Sebabnya mendahului. Tapi mandi setelahnya disunahkan kalau sudah membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disunnahkan untuk mandi. Mandinya bukan wajib hukumnya. Maka berdasarkan kaidah ini, setelahnya wa ma ta'akhkhara sababuhu fahuwa huslun mustahab. Ya, ini kaidahnya ya. Adapun kalau sebabnya di akhir, maka itu mandi yang dianjurkan atau hukumnya sunnah. Mau sholat Jumat, ya, mau sholat Jumat, maka disunahkan mandi dulu. Sebabnya kapan? Jumatan dulu atau mandi dulu? Jumatan dulu, ya, mandi dulu, ya kan? Ya, maka Jumatannya kan sebabnya terakhir, tapi mandinya di awal, paham? Ya, Jumatannya terakhir, mandinya di awal. Jadi bukan Jumatan dulu, baru kemudian saya jam 1 mau ngapain Pak gitu, mau mandi apa? Mandi Jumat. Loh, Jumatannya kan udah gitu. Itu hukumnya sunnah. Wa ma ta'akhkhara sababuhu fa huwa ghuslun mustahab. Adapun yang sebabnya terakhir itu adalah mandi yang hukumnya sunnah, dan itu nanti ada pembahasan tentang masalah mandi setelah pembahasan ini, tentang hukum mandi apa saja yang dihukumi sebagai mandi yang sunnah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan setiap apa yang kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.